selamat pagi semuanya. Selamat pagi Transformers yang berada di belahan bumi lain mungkin, atau masih ada di Indonesia juga. Perkenalkan, nama aku Dana, dan hari ini akan memoderatori Transformers episode 49 tentang serba-serbi Circular Economy Consultant. Hari ini kita bersama Kak Putri Ghazani yang merupakan Associate Project Manager di Waste for Change dan merupakan awardee Erasmus Mundus. Silakan. Halo Kak Putri. Halo Dana. Gimana Kak kabarnya? Kamu ada di mana nih lokasinya sekarang? Di Indonesia. Oh, udah di Indonesia. Di Jakarta, iya. Aku udah takut duluan tahu. Ini orangnya ada di mana ya? Ngubungin orang tuh. Background-nya bukan di Indonesia. Iya. Soalnya dari kemarin aku ngubungin yang ada di UK, ya Allah, bedanya 14 jam. Aduh, susah banget lagi jadi dihubungin. harus tentuin ya? Iya, jamnya. Aku di sini pagi, mereka masih malam gitu, Kak. Oke, Kak Put, silakan bisa introduction to the audience. Oke, ini tadi partisipannya 3 orang, kita masih mau nunggu sebentar lagi atau mulai aja? Mulai aja, nggak apa-apa. Nanti ada ininya, recordnya masuk YouTube. Oke, ya, boleh. Ya, jadi halo semua teman-teman dari Transformi, terima kasih Dana telah memperkenalkan diri. Jadi nama aku Putri Ghazani Ramadina dan biasanya dipanggil Putri ya. Saya manggilnya aku atau saya, aku aja ya mungkin. Jadi alhamdulillah aku tahun 2020 telah menjadi Erasmus Awardee di program Circular Economy ya. Dan program itu ada di 2 universitas. Untuk aku tahun pertama itu ada di Universitas NTNU atau Norwegian University of Science and Technology, dan tahun kedua ada di Chalmers University of Technology. Jadi dari kedua universitas itu kita join dengan jurusan Industrial Ecology namanya. Jadi setelah 2 tahun, sekarang alhamdulillah sudah lulus untuk tahun ini, dan aku sedang join di project di Waste for Change tentang circular economy plastik. Dan sebelum kuliah juga sebenarnya aku sudah gabung di Waste for Change gitu. Jadi untuk kali ini aku masih project, dan nanti ke depannya kita lihat gimana. Oke, thank you loh Kak Put, short introduction-nya. Berarti kan sekarang tuh kamu udah lulus dan sudah bekerja ya, atau pas kemarin, tadi aku sempat dengar kakak mention pas kemarin kuliah udah gabung sama Waste for Change ya? Jadi sebelum kuliah, jadi kan lulus S1-nya tahun 2017. Nah, setelah itu gabung dulu di Waste for Change, mulai dari project officer, setelah itu jadi project eksekutif, dan lanjut jadi organization development, jadi sekitar hampir 3 tahun ya di Waste for Change. Setelah itu baru lanjut kuliah S2 yang di Erasmus ini, seperti itu. Setelah lulus baru aku join project Waste for Change lagi. Oh, jadi kerjaan kakak tuh bisa remote ya, gitu? Resign saat kuliah, udah resign. Jadi fokus kuliah dulu, setelah itu baru fokus kuliah dulu, setelah selesai kuliah baru aku join kerja lagi. Wow, cool. Oke, itu tadi short introduction-nya. Kita sekarang masuk ke sustainability and circular economy-nya ya, Kak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Kak, sustainability itu apa sih, Kak, secara umum, atau enggak hubungannya dengan circular economy? Karena aku baca beberapa file-nya juga agak bingung sendiri sih. Mungkin ada penjelasan sendiri dari Kak Putri. Ya, terlalu luas ya kalau misalnya baca-baca itu. Benar. Jadi kalau misalnya dari sustainability ini, mungkin aku sebutkan tentang definisi officialnya dulu ya, yang paling sering dipakai, digunakan di mana-mana itu, definisinya adalah meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Jadi itu adalah definisi dari United Nations, di mana kita mencoba untuk kemampuan untuk terus hidup dan berkembang tanpa kita menghabiskan sumber daya alam yang nantinya akan dibutuhkan untuk generasi mendatang gitu. Nah, sumber daya alam ini juga ada, nggak cuma lingkungan aja, jadi ada 3, jadi sumber daya alam, sumber daya
manusia atau sosial, dan juga dari ekonomi untuk pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi itu adalah 3 pilar dari sustainability. Kalau misalnya dari bahasa Indonesianya sendiri ya, kita sering dengar mungkin keberlanjutan. Nah, itu adalah sustainability gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar tentang SDGs atau Sustainable Development Goals, nah itu adalah target-target yang dibuat untuk kita raih di tahun 2030 ya, seluruh dunia. Dan di situ ada 17 target terkait sustainability seperti itu. Jadi nanti nyambungnya ke circular economy adalah di target-target ini. Tuh, aku langsung lanjut aja ya untuk yang circular economy. Oke. Nah, di salah satu SDGs ini atau Sustainable Development Goals ada target goals nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Nah, atau produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Tuh. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab sama proses produksi sama konsumsi kita? Jadi karena proses produksi dan konsumsi ini adalah akar masalah dari adanya 3 krisis di bumi itu ya. Jadi yang pertama itu ada perubahan iklim, yang kedua adanya punahnya keanekaragaman hayati, dan yang ketiga ada pollution atau polusi gitu. Nah, dari 3 ini kenapa sih kok semuanya lingkungan ya, dan kenapa kita perlu segitu pedulinya gitu dengan lingkungan? Karena balik lagi semua yang kita pakai untuk di kehidupan ini kan berasalnya dari lingkungan ya, dari alam gitu. Kalau misalnya tidak ada udara atau air yang bersih, kita bisa lebih mudah sakit-sakitan. Kalau misalnya tidak ada misalnya perubahan iklim makin parah, itu juga akan menambah banjir, terus kekeringan. Jadi bencana-bencana alam lainnya yang takutnya kita tidak bisa prediksi nanti parahnya akan kemana gitu. Nah, mungkin itu lebih kok jadi serem ya gitu. Jadi mungkin menurut aku penting sih untuk ngerti dulu kenapa sih kita harus mengarah ke kehidupan yang keberlanjutan ini atau sustainable. Karena bila kita nggak tahu alasannya kenapa, biasanya kita jadi bertanya-tanya apakah ini sebenarnya penting untuk dilakukan atau tidak gitu. Jadi menurut aku penting untuk mengetahui dulu alasannya gitu, kenapa kita perlu hidup dalam berkelanjutan. Seperti itu. Nah, untuk circular economy sendiri sebenarnya itu adalah salah satu konsep untuk solusinya yang paling terkait dengan target nomor 12 tadi, responsible production and consumption gitu. Jadi sebenarnya circular economy apa sih? Seringnya kalau misalnya aku bilang circular economy, orang langsung menganggap belajarnya ekonomi ya gitu. Padahal bukan gitu. Iya, jadi bukan memang tentang ekonomi, tapi bukan ekonomi yang biasa dipelajari di misalnya di jurusan IPS gitu ya, atau misalnya pas zaman aku SMA tuh masih awal-awal belajar dua-duanya, IPA dan IPS. Jadi ekonomi ini bagaimana kita orang-orang ini manusia hidup di dunia, gimana sih proses atau kegiatannya. Jadi biasanya itu sekarang kita masih banyak yang mengadopsi linear ekonomi. Jadi linear ekonomi itu garis lurus aja. Maksudnya gimana sih? Jadi ada namanya take, make, waste. Jadi take itu biasanya kita ambil sumber daya alam dari alam dengan cara menambang atau pertanian ataupun juga misalnya perikanan gitu ya. Jadi kita mengambil sumber daya alam dari alamnya sendiri untuk kita proses, yaitu make, kita proses menjadi suatu barang. Misalnya contoh kalau misalnya plastik gitu ya, kita ambil dari minyak bumi, setelah itu kita buat jadi misalnya kacamata, ini frame kacamata. Setelah itu dari frame kacamata, kalau misalnya kita udah nggak pakai lagi, kita buang gitu. Jadi waste. Nah, kalau misalnya untuk kacamata mungkin masih agak lama ya dipakainya. Tapi bayangin kalau misalnya ini bungkus plastik untuk bungkus makanan gitu, untuk bungkus cilok. Berapa lama sih kalian pakai bungkus cilok gitu setelah habis itu dibuang? Padahal proses dari pengambilan minyaknya, terus proses dari pembuatan plastiknya sendiri itu sudah lama gitu. Dan kita pakai cuma untuk beberapa menit. Nah, itu bayangin berapa banyak sampah yang dihasilkan dan berapa banyak sumber daya yang kita habiskan gitu ya, yang dibuang-buang gitu aja. Setelah itu cuma kita taruh nih di
kalau di Indonesia namanya untuk di TPA gitu, di tempat pembuangan akhir. Kalau yang ada tahu Bantar Gebang di Jakarta, itu yang tempat kita buang sampah, semuanya sampah berujung ke sana dan sudah mau penuh gitu. Jadi itulah yang ingin diubah dari circular economy, di mana dari linear tadi yang take, make, waste, circular economy kita mencoba untuk mengembalikan sumber daya alam yang dibuang untuk kembali ke proses produksi lagi gitu. Jadi misalnya ya plastik-plastik tadi yang sudah kita pakai gitu ya, dikumpulkan lagi, misalnya botol plastik, yang paling gampang botol plastik, atau misalnya bungkus-bungkus packaging make up gitu yang telah kita pakai, itu dikumpulkan lagi untuk didaur ulang, seperti itu. Itu adalah contoh yang paling gampang dari circular economy. Walaupun memang banyak konsep-konsep lainnya sebenarnya dari circular economy gitu. Contohnya misalnya kalau dari circular economy itu konsepnya ada 3 prinsipnya. Yang pertama, kita perlu mendesain atau merancang supaya sampah ini dan polusi-polusi ini keluar dari sistem. Jadi kalau bisa memang misalnya proses produksi atau dari kehidupan kita, sampah yang dikeluarkan itu sesedikit mungkin gitu ya. Terus yang kedua, kita juga bisa, kalau ini mungkin lebih dari proses produksi, jadi lebih perusahaan ya, gimana caranya supaya barang itu bisa dipakai selama mungkin gitu. Jadi dengan umur barangnya makin lama, makin sedikit juga makin sedikit juga barang yang dibuang gitu ya dalam waktu yang cepat gitu. Dan yang ketiga, regenerate natural system, ini jadi maksudnya kalau misalnya sampah makanan itu dikompos kembali supaya kembali ke alam, seperti itu. Itu untuk mungkin tidak terlalu singkat, tapi itu hal yang paling bisa singkat yang mungkin aku bisa sampaikan terkait circular economy dan sustainability. Nangkep kok aku. Itu mirip kayak ini nggak sih, Kak? Aku kayak pernah ikutan campaign yang ngumpulin botol-botol skincare deh. Abis itu tuh bisa dapat uang kalau misalkan dikumpulin. Mirip-mirip kayak gitu nggak sih, Kak? Iya, betul. Itu jadi salah satu upaya gitu ya untuk mengimplementasikan circular economy. Jadi kalau misalnya, mungkin sering dengar ya kalau di sekolah kayak 3R, reuse, reduce, recycle. Ya, nah itu sebenarnya salah satu effort dari circular economy, tapi nanti di circular economy lebih luas lagi cara untuk mengurangi sampahnya gitu. Oke. Berarti kan kayaknya susah ya, Kak, untuk bikin orang aware gitu sama konsepnya circular economy dan sustainability ini. Dari Kakak personalnya gimana sih, Kak, biar orang tuh bisa aware kah tentang hal ini gitu, kayak daripada instead of kita bikin sistem yang lebih ribet lagi, kenapa kita nggak ngedukasi masyarakat aja gitu biar lebih gampang aja semuanya gitu, Kak? Ya, mungkin kalau misalnya yang paling mudah ya, balik lagi mulai dari diri sendiri ya. Jadi mungkin kita dari diri sendiri yang pertama, sebelum kita ngelakuin deh, kita belajar dulu nih, banyak belajar dulu misalnya sebenarnya apa sih yang penting untuk dilakuin, apa saja yang bisa untuk dilakuin, dan kenapa kita perlu melakukan itu gitu. Kalau misalnya dari actionnya sendiri, mungkin dari kita bisa mulai, yang kita pelajarin bisa di sharing-sharing di sosial media, atau di rumah kita mulai misahin sampah. Sebenarnya misahin sampah mungkin kedengarannya atau kalau dibayangin kok nyusahin banget ya di rumah, masih bisa misahin sampah sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sebentar aja dengan kita seperti misalnya di rumah aku nih, dipisahinnya itu ada satu tong sampah yang memang buat sampah untuk didaur ulang. Jadi di situ mulai dari plastik, terus kertas, dan misalnya kayak kaleng-kaleng gitu dikumpulkan di sana. Jadi memang sih kalau misalnya ada yang kotor kena makanan harus dibersihin dulu ya supaya nanti nggak ngotorin sampah yang lainnya. Tapi dengan adanya satu tong sampah itu jadi satu rumah jadi lebih rajin untuk memisahin, oh kalau botol tinggal taruh sini gitu. Kalau misalnya yang kayak bungkus nasi yang nggak bisa didaur ulang itu ya di tempat sampah biasa gitu. Jadi dengan sesimpel misahin sampah itu sudah memberikan sebenarnya impact yang lumayan gitu. Dan nanti mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus misahin kalau nanti digabung lagi sama tukang sampah gitu. Nah, karena ini udah sering kan. Jadi
walaupun misalnya di RT atau misalnya di lingkungan teman-teman belum ada pengangkutan sampah terpilah gitu ya. Biasanya kalau dari tukang sampah RT atau misalnya dari pemulung gitu, mereka pasti misain lagi sampah yang mereka udah kumpulin. Jadi misalnya tukang sampah ngangkut di rumah nih, setelah itu biasanya mereka akan misain lagi sampah yang udah dikumpulin untuk mereka jual, dan dijualnya itu sudah pasti akan berujung di daur ulang gitu. Jadi kenapa sih perlu dipisahin itu untuk mengurangi kontaminasi. Jadi mereka bisa lebih banyak, kalau misalnya kertas udah kena makanan dan lain-lain, padahal harusnya bisa bersih, itu kan mereka jadi nggak bisa daur ulang lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah pisahin kertas itu sama kertas, terus nggak basah, dan juga tidak terkontaminasi sama-sama makanan gitu ya, jadi mereka bisa lebih banyak sampah yang mereka selamatkan gitu untuk kembali ke chain di daur ulang seperti itu. Oke, wah, ini kita agak tercerahkan ya siang-siang ini ya tentang sustainability dan pengaruh terhadap lingkungan. Keren banget, Kak Put. Oke, kita lanjut ke majornya kakak. Nih aku jadi pengen tahu nih, di majornya kakak nih sampai kakak kayak sekarang itu berarti mata kuliahnya tuh apa aja sih, Kak, yang kakak pelajarin? Ya, jadi kalau misalnya di major circular economy ini lebih banyak tentang cara menganalisa masalah dan gimana cara kita bisa tahu, oh solusinya mungkin bisa di sini nih gitu. Jadi mungkin aku akan menyebutkan beberapa nama-nama yang agak tidak familiar gitu ya. Jadi kita per mata kuliahnya itu misalnya nama sebuah cara analisa gitu, metode analisa. Jadi misalnya kalau tahun pertama itu namanya ada material flow analysis, life cycle assessment, terus juga ada input output analysis. Jadi setiap mata kuliah itu menggunakan metode analisa yang berbeda tuh. Nah, nanti untuk yang tahun kedua itu lebih banyak misalnya tentang ada sosialnya juga nih konsepnya, misalnya tentang leadership di sustainable transitions. Jadi gimana caranya untuk kita memimpin gitu ya, mulai dari diri sendiri sampai orang lain di sustainable transition ini, karena sustainable transition itu atau perubahan menuju keberlanjutan itu bukan sesuatu yang pasti gitu. Jadi itu merupakan hal yang masih terus berkembang. Jadi gimana caranya kita masih tetap bisa bertahan dan terus melakukan terus menyuarakan gitu ya, gimana untuk terus maju ke sustainability. Nah, untuk analisa ini sendiri, biasanya mungkin yang teman-teman pernah dengar itu ada jejak karbon atau carbon footprint. Jadi nanti kita bisa menghitung itu juga. Setelah itu ada juga kalau material flow analysis itu nanti kita bisa lihat nih alur misalnya sampah di suatu kota gitu ya. Ini aku dari tadi contohnya sampah karena aku banyak kerja di persampahan ya, jadi mungkin lebih banyak contoh di sampah. Jadi misalnya kita melihat sampah di suatu kota, alurnya gitu, mulai dari rumah tangga, terus dibawa sama tukang sampah, terus diangkut lagi ke TPA, itu berarti kira-kira berapa banyak yang sudah didaur ulang gitu. Ternyata masih sedikit nih, misal masih 10% yang didaur ulang dari seluruh sampah gitu. Terus berarti di mana kita bisa improve sampah yang bisa didaur ulang, apakah lebih banyak di TPA atau lebih banyak kemana sampahnya. Jadi kita lebih banyak untuk menganalisa sebenarnya masalah hotspot masalahnya ini di mana, lalu apa yang kira-kira bisa lakukan. Jadi bukan sesuatu yang diajari di mata kuliah tersebut, biasanya bukan sesuatu yang saklek gitu ya, solusinya ini gitu. Karena memang belum ada solusi yang saklek gitu. Semua kondisi dan semua masalah butuh solusi yang berbeda-beda dengan dengan usaha yang berbeda-beda juga gitu tingkat usahanya. Jadi itu sih. Jadi kita mungkin kalau misalnya kuliah nanti S2 di sana, misalnya di Eropa ya lebih banyak kalau tentang lingkungan itu, jangan berharap kalau kita akan diberikan solusi gitu, karena mereka akan mengajarkan gimana cara untuk analisa, untuk mencari solusinya gitu, tapi bukan langsung solusinya diberikan. Seperti itu. Agak challenging juga ya. Jadi setiap belajar tuh kayak, duh hari ini solusi gue apa ya? Aduh.
cari-cari lagi. Tapi Iya, itu deh kayaknya yang bikin kakak bisa sampai kayak gini ya, karena itu di tempatnya kayak gitu soalnya. Nah, iya. oke. Mm. Menarik sih, Kak. Nah, ini kan kalau dibilang tuh, apalagi sampah di Indonesia ya, kan agak susah ya, Kak. Yang bikin kakak tertarik ke ilmu ini tuh apa sih, Kak? Bisa sampai sampai jadi pekerjaan gitu kan. Biasa banyak juga yang S2-nya apa, kerjanya apa, tapi kakak masih stay di situ. Yang bikin kakak tertarik tuh apa sih, Kak? Iya, mungkin karena sebenarnya dari dulu, kalau aku lebih mudahnya itu dari dulu aku memang tertarik di segala hal yang berbau lingkungan ya. Ini ya segala hal yang berbau lingkungan. Jadi saat S1 juga aku masuk teknik lingkungan itu karena aku sudah tahu mungkin aku sudah tahu aku suka gitu dengan mengurangi polusi di lingkungan dan lain-lain. Pokoknya tentang mereservasi lingkungan tuh bagaimana gitu caranya. Nah, tapi memang saat di S1 teknik lingkungan itu kan ya namanya juga teknik lingkungan ya. Jadi lebih banyak misalnya mendesain instalasi pengolahan limbah gitu-gitu. Jadi lebih ke teknikalnya itu bagaimana sih caranya, dan di situ aku merasa agak kurang cocok gitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang setelah itu ada di lowongan pekerjaan atau di lapangan pekerjaan di Indonesia gitu. Dan tapi di Waste for Change ini aku menemukan memang sesuatu yang berbeda gitu ya, karena di Waste for Change ini dia riset di Waste for Change itu ada beberapa bisnis memang. Jadi yang pertama itu Waste for Change juga collect sampah dari komersial. Terus yang kedua mereka juga nge-treatment untuk daur ulang sebelum daur ulangnya. Nah, pekerjaan aku ini di yang ketiga sama keempat. Jadi pertama ada consulting dan kedua ada campaign gitu. Nah, aku lebih banyak di consultingnya. Di mana di consultingnya ini lebih tentang riset sampah gitu. Karena sekarang kan kalau misalnya zaman dulu itu belum banyak ya yang mau meriset tentang sampah. Jadi belum concern-nya itu belum sampai ke sana kebanyakan. Jadi menurut aku menarik banget karena kita membuat perusahaan-perusahaan besar itu lebih aware tentang pengolahan sampah yang mereka misalnya pengolahan sampah di kantor mereka atau di pabrik mereka. Jadi mereka lebih aware tentang itu, dan sekarang saat aku kembali lagi isunya ini makin naik dan juga makin banyak player yang ada di Indonesia yang concernnya ke pengolahan sampah gitu. Dan biasanya kalau sekarang kan pengolahan sampahnya sudah sudah mulai menuju ke circular economy gitu, apalagi tentang plastik. Jadi memang kalau dari aku lebih ke ketertarikan pribadi ya, tuh sih. Oke, Kak. Wah, keren. Maksudnya aku juga kadang pengen gitu apa yang bikin aku tertarik jadi pekerjaanku, dan kan jadinya seneng ya, Kak. Jadi kalau kerja kayak enggak apa-apa, kok capek, aku suka gitu kan. Iya, ya namanya kerjaan pasti ada capeknya kan, tapi ya nanti Iya, tergantung suka atau enggak gitu sih. Nah, iya. Seenggaknya ada satu gitu, saya suka gitu, nggak apa-apa capek. iya, harus ada alasannya lah, apapun alasannya gitu. Betul. Oke, kita udah bahas panjang nih soal sustainability dan circular economy. Kita lanjut ke studi kakak kali ya, pas dapat Erasmus Mundus nih. Nah, kan kemarin kuliah S2 ikut program Erasmus Mundus, dan itu tuh penilaiannya tuh tahapan aplikasinya tuh melewati konsorsium gitu ya, Kak. Nah, bedanya dia itu kan karena ada konsorsiumnya tuh, jadi apa sih Kak yang bikin beda sama beasiswa-beasiswa lain? Apakah timeline-nya jadi nggak terarah Kak? Karena kan konsorsiumnya siapa tahu pemberitahuannya beda-beda gitu, pengumumannya setiap individu, atau gimana Kak? Ya, jadi kalau misalnya lagi mungkin aku jelasin secara singkat dulu ya tentang Erasmus Mundus ini. Jadi Erasmus Mundus ini itu adalah payungnya. Erasmus Mundus yang ada programnya itu juga beberapa, ada yang program master, ada yang program exchange, jadi beda-beda. Nah, dari Erasmus Mundus ini ada beberapa program.
ada 175 program kalau untuk tahun ini. Nah, program ini tidak dijalankan oleh konsorsium yang sama. Jadi konsorsium itu adalah terdiri dari beberapa universitas gitu ya. Jadi misalnya 4 universitas mendirikan satu konsorsium. Satu konsorsium itu hanya untuk satu program. Seperti itu. Jadi bukan berarti konsorsium itu Erasmus Mundusnya, tapi di bawahnya Erasmus Mundus lalu ada konsorsium. Nah, dari 175 program ini, tiap program memiliki konsep, lalu struktur belajar, dan juga cara mobility atau perpindahan negara yang berbeda-beda. Jadi untuk Erasmus Mundus ini minimal untuk master harus ada 2 negara yang kita belajar di sana tuh. Nah, itu sudah sesuai dengan sudah ngikut dengan programnya gitu ya. Nah, jadi nanti hasil dari konsorsium ini bisa ada 2, yaitu joint degree sama combine atau multiple degree namanya. Jadi kalau joint degree itu gelarnya cuma 1, tapi dikeluarkan oleh 2 universitas atau lebih gitu. Jadi bisa ada 2-4 universitas kita mengalami pembelajaran di sana gitu. Kalau aku kebetulan 2 universitas. Nah, dan aku kasusnya joint degree ini, jadi cuma 1 gelarnya di Master of Science. Kalau misalnya yang kedua yang multiple degree itu contohnya misal ada anak Erasmus juga yang dia di Prancis sama di Belgia gitu ya, dan itu jadi gelarnya ada 2 di bahasa Prancis sama bahasa Belanda gitu. Jadi memang beda-beda setiap konsorsium, aturannya beda. Tapi kalau misalnya untuk deadline-nya sih sama ya, kebanyakan Desember bukanya lalu tutupnya di Februari seperti itu. Jadi mungkin bisa teman-teman cek juga tentang Erasmus Mundus di website-nya gitu. Itu sih dari untuk ininya sendiri field-nya sendiri, topiknya memang banyak. Itu mulai dari sosial, terus dari yang science juga ada, dari art juga ada. Jadi banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman saranku kalau misalnya mau daftar Erasmus Mundus itu benar-benar dilihat mata kuliahnya gitu. Jadi mata kuliah dari tiap universitas apakah kira-kira sesuai dengan yang teman-teman mau, karena selain dari mata kuliah itu karena seringnya programnya kompleks dan interdisciplinary ya, jadi beberapa keilmuan gitu, jadi agak sulit kalau misalnya hanya lihat dari deskripsi programnya saja gitu. Jadi lebih baik melihat langsung ke mata kuliah dari universitas masing-masing konsorsium seperti itu. Oke, karena aku yang baca di webnya aja agak bingung juga sih, karena kayak cuma program terus universitas yang membawah itu kayak oke, jadi bahas apa gitu. Iya, jadi butuh buka setiap konsorsium itu ada websitenya masing-masing kan. Nah itu perlu buka, jadi perlu buka websitenya dulu. Setelah itu di websitenya juga seringnya agak kayak treasure hunt gitu untuk bacanya. Jadi kita benar-benar harus baca semua website, semua halaman di websitenya gitu sih. Emang perlu search engine yang bagus aja nggak sih Kak kalau misalkan nyari-nyari info begini tuh? Karena kadang aku baru kemarin sama timku tuh ngebedah websitenya LPDP dan ternyata wow, banyak treasure hunt-nya juga ternyata. Iya betul, jadi memang harus banyak explore sih kalau misalnya mencari beasiswa seperti ini tuh. Oke, berarti tadi aku agak tertarik Kak, kan ada mobility-nya itu yang perpindahan universitas ya, entah itu tiap semester berarti Kak? Nah itu juga berbeda-beda. Misalnya kalau yang ada kan tadi seperti yang aku bilang bisa 2-4 universitas ya. Kalau misalnya yang 4 universitas berarti tiap semester dia pindah. Itu tiap semester pindah karena ada 2 tahun kan maksimal. Minimal 2 tahun. Jadi itu bisa pindah-pindah, tapi ada juga yang 3 universitas. Jadi misalnya kalau 3 universitas tiap semester pindah, tapi nanti untuk tesis dia memilih antara 3 universitas sebelumnya yang dia sudah tempati. Tuh. Kalau untuk kasus aku pindahnya per tahun. Jadi tahun pertama di Norway, tahun kedua di Sweden gitu. Jadi setelah itu nggak pindah-pindah lagi. Awalnya mungkin terdengar menarik banget nih, jadi ada kuliah di 4 negara gitu kan.
sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya sudah dialami, menurut aku lebih baik di 2 negara saja karena secara administrasi itu cukup rumit ya kalau untuk pindah-pindah, dan nanti kalau di 2 negara itu menurut aku kita lebih bisa kenal dengan orang-orangnya dan orang-orang yang di universitasnya. Jadi nanti untuk tesis juga kita lebih mudah gitu untuk mencari untuk mencari topik tesisnya, dan juga kita bisa lebih aktif gitu ya, misalnya di universitas tersebut itu ada kegiatan apa saja. Jadi lebih menurut aku bisa lebih nyaman sih kalau misalnya universitasnya itu 2. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang kalau setiap programnya itu biasanya kan banyak ya partisipannya. Nah, kalau misalnya program aku setiap negara itu bisa beda-beda. Jadi satu orang bisa di negara yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya banyak program lain yang contohnya pindah sampai 3 kali, itu mereka biasanya pindahnya bareng-bareng. Jadi nanti memang ya susah dan senang bersama dengan award di Erasmus yang satu program itu. Jadi memang ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi mungkin bisa dirasain gitu. Coba. Nah, berarti pas perpindahan gitu untuk kontinuitas dari mata kuliahnya sendiri gimana Kak? Switch-nya atau tetap mata kuliah yang sama cuma beda profesor aja gitu? Oh, kalau mata kuliah itu kan dalam misalnya ini beda-beda juga sih. Contohnya saat aku di Norway itu mata kuliahnya per semester. Jadi dalam satu semester ada 4 mata kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya di Sweden, di Chalmers University itu per study period namanya. Jadi per 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan ada 2 mata kuliah. Jadi setelah period itu mata kuliahnya sudah selesai. Jadi kita bisa misalnya seperti kuliah saja setelah satu semester selesai kan kita memilih mata kuliah baru ya. Jadi seperti itu sih. Jadi nanti kita di universitas yang baru juga memilih mata kuliah baru, tapi seringnya kalau dari program Erasmus itu sudah ada didesain supaya tidak memilih mata kuliah yang sama dengan universitas sebelumnya. Jadi supaya mata kuliah dari beberapa universitas itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Oh, I see. Menarik juga walaupun agak, tapi seru sih ini pindah-pindah gitu, keren-keren. Nah, itu berarti yang menjawab ada yang bertanya tadi dari Kak Nina, Erasmus berarti ada final thesis ya Mbak? Berarti ada ya Kak? Iya, umumnya sih untuk Erasmus ada tesisnya. Gitu. Okay, karena biasanya jadi tesisnya biasanya bisa memilih ya di universitas yang mana yang telah dialami sebelumnya. Jadi universitas sebelumnya bisa memilih, karena nanti kita juga melihat mulai dari topiknya dan dosennya yang cocok siapa, seperti itu. Jadi biasanya sih final tesisnya ada yang sudah mulai dari awal tahun kedua, dan ada yang mulainya baru di semester 4. Seperti itu. Jadi beda-beda juga. Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Nina. Oh, ada yang nanya lagi nih Kak, masih seputar Erasmus, karena abis ini kita mau ganti topik, jadi nggak apa-apa ya Kak ditanyain dulu di sini. Kak Putri, boleh diulangi lagi di universitas mana aja program Kakak? Makasih sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya dari konsorsium Circular Economy sendiri atau program Circle ya, itu ada 4 universitas. Jadi main university-nya itu Graz University, itu ada di Austria. Setelah itu ada TU Delft dan Leiden, itu ada di Belanda. Setelah itu ada Norwegian University of Technology, itu ada di Norwegia, dan Chalmers University of Technology ada di Sweden atau Swedia. Nah, kebetulan aku terpilihnya untuk di Norway dan Swedia. Jadi untuk proses awalnya itu kita sebenarnya mengajukan kita maunya di universitas yang mana gitu, karena cuma bisa pilih 2 universitas kalau di konsorsium aku ya. Jadi nggak semua negaranya kita akan belajar di sana. Tapi setelah kita mengajukan universitas mana yang kita mau pilih, nanti konsorsiumlah yang akan menentukan tuh kita akan dapatnya universitas di mana.
Oke, sudah terjawab ya Kak Pinkan. Oke, ada lagi nih Kak. Dari Kak Dian, di Erasmus ditanggung biaya hidupnya nggak ya selama kuliah? Ya, jadi ditanggung. Kalau misalnya Erasmus itu ada namanya dia untuk traveling cost. Jadi untuk awal-awal kita terbang ke sana, terus juga persiapan ada biayanya. Setelah itu ada namanya subsistence cost. Jadi itu untuk tiap bulannya kita akan dapat beasiswa ya. Jadi biaya hidup termasuk. Jadi kita bisa bayar housing dari sana. Terus juga biasanya biaya hidupnya ya groceries dan lain-lain. Dan kalau misalnya tuition itu juga sudah ditanggung oleh Erasmus gitu. Tapi contohnya kalau universitas aku, karena di Norway dan Swedia itu universitas gratis ya, jadi Erasmus tidak membayar itu. Tapi memang jadi nanti akan ada proses yang berbeda dibanding siswa yang 2 tahun di universitas tersebut gitu, karena kita hanya setahun di sana. Jadi nanti semua biaya hidupnya sih ditanggung. Dan menurut aku kalau dengan Norway yang sangat mahal ya dibandingkan dengan negara lainnya, menurut aku sih masih lebih dari cukup ya untuk biayanya kalau misalnya belum berkeluarga. Itu sih catatannya. Mungkin kalau sudah berkeluarga lumayan mepet gitu. Nah, itu tadi berarti kalau misalkan ditanggung Kak, berarti kalau mobility-nya dari universitas satu ke universitas lain kan berarti rent house-nya juga pindah ya? Itu Iya. disediakan dari Erasmus Kak, atau kita cari sendiri nanti reimburse gitu? Oh, jadi kalau reimburse sih enggak, jadi kita akan menggunakan apa namanya? Menggunakan uang kita yang sebelumnya ya. Jadi kayak yang di bulan-bulan sebelumnya sudah kita kumpulkan misalnya untuk membayar dulu saat untuk pindah gitu, untuk pindah housing, terus juga traveling sudah dibayar di awal juga, jadi kita sudah ada itu. Tapi untuk mencari housingnya sendiri bisa beda-beda tiap universitas, karena ada universitas yang menyediakan housing untuk student, ada juga yang tidak. Jadi contohnya bisa kalau misalnya sudah disediakan oleh universitas, kita dipandu nih, bisa pilih dari link ini ya Mbak, terus kita nanti bisa milih kamarnya yang mana. Tapi ada juga yang misalnya kita rebutan, jadi kayak war housing gitu, supaya dapat kamar yang oke gitu, atau di house-nya oke. Karena ada housing yang misalnya jauh banget dari kampus, itu kan berarti nambah biaya juga ya untuk transport, public transportnya, atau kalau misalnya harus beli sepeda dan lain-lain gitu sih. Jadi tapi ada juga misalnya kalau di Belanda itu sangat sulit untuk dapat housing. Jadi seringnya murid-murid itu membayar kayak ada intermediary service gitu, yang nanti mereka akan bantu mencarikan rumah gitu untuk student-studentnya, karena jarang yang ada di student housing gitu. Kalau student housing itu berarti kayak asrama ya Kak? Iya, tapi mungkin kan kalau asrama kamarnya bareng-bareng ya. Ya, kalau ini kamarnya sendiri, jadi biasanya yang sharing itu dapur dan common room gitu sih. Kalau ada common room-nya, jadi misalnya ada ruang makan gitu-gitunya itu sharing. Tapi kalau untuk kamar punya dan kamar mandi biasanya sendiri. Tuh. Oke, banyak banget nih. Oke, nih selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Gali. Kak Putri, apa bedanya circular economy dan environmental and resource economics? Sepertinya circular lebih ke teknis ya. Mana yang lebih bisa diterapkan untuk government policy making? Seperti itu. Oke, jadi Galih ya tadi. Jadi kalau misalnya dari environmental and resource economics itu aku juga belajar di salah satu mata kuliah ya. Jadi menurut aku circular economy ini lebih ke sebuah konsep yang kita ingin capai gitu. Yang kita ingin capai untuk jadi apa namanya, untuk mengimplementasikan sustainability seperti itu. Jadi lebih ke atasnya, setelah itu di bawah circular economy ada ilmu-ilmu lainnya gitu yang perlu dilakukan untuk mendukung circular economy ini, dan salah satunya adalah si environmental and resource economics. Karena di environmental and resource economics ini kita belajar bagaimana
ekonomi, bagaimana mengatur ya sebuah ekonomi untuk bisa tidak melewati batas gitu. Jadi misalnya kalau contohnya di perikanan gitu, kita perlu ada sorry jangan itu deh contohnya. Yang ada di Indonesia mungkin baku mutu lingkungan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita harus menentukan berapa baku mutu lingkungan misalnya di sungai, berapa banyak polutan yang bisa dimasukkan di sungai gitu dari perusahaan. Jadi perusahaan harus punya batas bawah itu yang perlu dipenuhi agar agar limbah yang dibuang ke sungai itu tidak limbah yang dibuang ke sungai tidak mencemari kehidupan yang di sungainya seperti itu. Dan kalau misalnya lebih dari baku mutu tersebut, maka akan diberi denda. Nah, dendanya ini yang sebenarnya diperhitungkan melalui environmental and resource economics. Jadi kita bisa tahu sebenarnya ini valuasi atau nilai dari kehidupan di sungai itu ada berapa menurut keuangan gitu ya. Jadi misalnya dalam rupiah gitu. Jadi misalnya dari seluruh perusahaan yang di pinggir Sungai Ciliwung itu misalnya berapa banyak sih mereka harus membayar denda atau membayar membayar denda kalau mereka mencemari sungai tersebut. Jadi memang kalau di environmental and resource economics itu akan lebih untuk policy gitu yang kamu bilang untuk diterapkan di government policy making, itu environmental and resource economics akan lebih nyambung ke sana. Tapi kalau misalnya circular economy, nanti mungkin lebih ke gimana sih dengan policy ini kamu bisa mencapai sustainability gitu ya. Jadi kalau nggak cuma tentang lingkungan, tapi juga tapi juga melihat the bigger picture gitu. Jadi secara strategiknya itu circular economy bagian apa saja yang harus diperbaiki dan kira-kira dengan policy apa saja dia bisa didukung gitu. Karena polisinya bisa banyak juga untuk mendukung circular economy. Seperti itu. Apakah kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kata Kak Gali, makasih Kak penjelasannya crystal clear banget. Gitu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan lagi dari Kanina tentang Erasmus lagi. Jenis esai seperti apa yang biasanya lulus Erasmus ya? Tes wawancara dengan Erasmus atau uninya? Oke, ini mungkin wawancara dulu ya. Kalau misalnya konsorsium aku tidak ada wawancara, jadi hanya dari esai motivation letter. Tapi ada konsorsium lain yang ada wawancara. Contohnya ada salah satu award Erasmus itu dia dari nurse ya, jadi dari suster yang jadi dosen karena nantinya akan lebih ke policy making tentang health policy gitu, tentang kesehatan. Nah di situ dia ada wawancara yang wawancaranya dengan banyak profesor gitu. Jadi beberapa konsorsium ada tes wawancara juga. Kalau misalnya untuk esainya dari websitenya sendiri ada sebenarnya eligibilitas esai yang dicari gitu ya. Jadi requirement-nya ada dan kita perlu mengikuti itu jadi kita perlu secara clear mengikuti guideline itu. Jadi misalnya dia minta sebenarnya sih umum ya, biasanya minta motivation kita kenapa mau sekolah di sana, terus nanti juga apa yang akan kita lakukan dengan gelar atau ilmu yang sudah kita dapat, dan kenapa awalnya misalnya kenapa kita eligible ataupun berhak untuk terpilih di program ini. Jadi biasanya hal-hal itu yang perlu ada di esainya. Dan ini sebenarnya memang umum ya untuk esai lainnya juga seperti ini. Tapi menurut aku dengan yang penting adalah riset yang matang gitu ya. Jadi kita benar-benar lihat setiap mata kuliahnya itu tentang apa dan gimana mata kuliahnya itu bisa bermanfaat nantinya untuk hal yang mau kita raih, karena akan sangat berbeda kalau misalnya kita baca esai lalu kita akan melihat mana esai yang masih umum, mana yang sudah banyak riset gitu ya. Jadi riset mulai dari mata kuliahnya ataupun dari kota ataupun negaranya, mereka itu punya kelebihan apa di bidang yang kamu mau capai gitu. Jadi dengan riset sampai kota dan universitasnya juga apakah mereka punya fasilitas yang mendukung untuk kamu mencapai tujuan kamu ataupun goal kamu gitu. Jadi
riset yang matang itu sangat penting sih untuk menulis esai. Oke, begitu ya Kak Nina. Berarti ada yang nanya juga dari Kak Rifai. Berarti satu esai apakah bisa untuk apply beberapa program? Berarti nggak bisa ya Kak jawabannya. Karena tiap konsorsium berbeda ya. Iya, jadi itu akan sangat berbeda karena pertama universitasnya bisa berbeda dan itu akan lanjut ke selanjutnya. Berarti kotanya juga berbeda, nanti apa namanya mata kuliahnya juga berbeda. Jadi nanti setiap universitas akan beda. Oh ya ini aku ada background azan. Oke, kita masih azan dulu, break dulu ya Kak azan. Iya. Oke. Iya, Bu. Ya, sama di sini juga udah selesai. Oke. Jangan kita deketan. Di mana rumahnya? Plot twist. Oke. Tadi sampai yang terakhir ada lanjutannya nggak Kak? Dan tadi terakhir kepotong azan. Yang esai ya kalau nggak salah. Kayaknya udah selesai deh yang esai. Tapi itu Nina ada tambahan. Ada pertanyaan tambahan. Oke, udah dibales di chat, jadi kita lanjut. Karena iya, ada gitu. Iya. Langsung aku jawab aja. Oke, boleh. Oke. Ya Nina, mungkin pertanyaan aku sekarang memang kerja di sesuai jurusan. Jadi sekarang kerjanya di bidang waste management consulting ya, yang dimana sekarang waste management itu tidak hanya terbatas di pengelolaan sampah, tapi juga bagaimana caranya waste ini bisa kembali ke proses produksi atau menjadi sirkular gitu. Jadi sekarang lebih banyak perusahaan yang sudah aware dan mereka ingin membuat perusahaannya sirkular. Jadi bisa juga kita menganalisa dari segi kota ataupun dari segi perusahaan, gimana caranya kita membuat proses operasional mereka itu lebih sirkular seperti itu. Jadi memang align. Dan iya sayangnya tahun ini Circular Economy program nggak buka karena aku juga dapat beberapa message ya dari teman-teman yang mau daftar di program ini tahun ini belum buka gitu. Jadi mungkin aku saran untuk alternatifnya bisa cari-cari namanya industrial ecology. Jadi industrial ecology ini sebenarnya jurusan yang kita join atau kita tumpangi gitu ya di program circular economy. Jadi untuk di Norway di NTNU namanya industrial ecology dan begitu juga di Chalmers. Jadi nanti mungkin bisa cari-cari industrial ecology yang ada di Eropa kalau misalnya mau di Eropa dan nanti bisa dicari beasiswa yang ada di negara tersebut untuk mensupport biayanya seperti itu. Oke, sudah terjawab ya semua Q&A. Tadinya aku mau Q&A di akhir, tapi ternyata di tengah lebih banyak partisipan, jadi nggak apa-apa ya Kak Putri ya. Ngomongin soal job related, sebenarnya pertanyaan aku udah kejawab semua ya dari Q&A tadi ya. Nah, jadinya aku mau nanya aja deh yang tentang masih job related juga. Nah, sebelum Kakak jadi pekerjaan yang sekarang kan associate project manager ya masih ya posisinya, tapi di bidang circular economy. Sebelum Kakak ambil S2 tuh Kakak udah kepikiran belum sih Kakak bakalan kerja ini? Iya, jadi sebenarnya pekerjaan aku yang sekarang ini nyambung sama pekerjaan aku sebelumnya. Jadi kalau misalnya, jadi kan tadi aku sempat cerita juga ya, aku sudah di Waste for Change dari sebelum S2 gitu. Dan di Waste for Change ini sebenarnya memang sudah mengarah ke waste management consulting. Tapi mungkin bedanya kalau dulu itu masih lebih fokus ke waste manajemennya, tapi sekarang sudah banyak yang mulai mengenal circular economy gitu. Jadi mungkin dari bayangan aku sendiri bukan lebih pekerjaan aku yang sekarang gitu berubah gitu, tapi lebih ke kondisi dari isu yang dibahas di Indonesia sendiri sudah berubah gitu, apalagi dengan adanya G20 ini, jadi lebih banyak isu-isu tentang lingkungan, tentang circular economy dan perubahan iklim yang dibahas oleh banyak instansi dan stakeholder seperti itu. Jadi lingkungan iklim
iklim bisnisnya sendiri sekarang sudah berubah gitu di Indonesia. Dan sekarang juga makin banyak perusahaan consulting internasional, misalnya contohnya IRM, South Pole, terus juga PwC gitu ya, sudah banyak yang bekerja di bidang ini juga. Jadi mereka sudah banyak yang mengerjakan consulting di bidang circular economy juga gitu. Oke, Kak Put, sebenarnya udah terjawab sih. Tapi tunggu, sebelum kita baca Q&A yang di chat lagi, ada satu titipan pertanyaan. Nah, dari Kak Nadira, bagaimana penerapan circular economy di Indonesia, serta sektor industri apa saja yang sudah banyak menggunakan circular economy? Gitu, Kak Put. Apa tadi yang pertama, sorry? Bagaimana penerapan circular economy di Indonesia? Oke. Ya, jadi kalau misalnya circular economy tadi aku sempat menyebutkan ada 3 prinsip ya. Untuk menghasilkan sampah seminim mungkin, terus juga meningkatkan umur dari suatu produk, dan juga yang ketiga itu untuk mengurangi regenerasi dengan lingkungan gitu. Mungkin yang sekarang menurut aku masih sangat possible untuk dilakukan itu memang mulai dari waste management dulu. Jadi apa yang sampah yang kita sudah ada, yang sampah yang kita sudah yang kita hasilkan tiap hari itu dicoba untuk dikembalikan kembali ke proses produksi. Ya, contohnya seperti daur ulang, itu yang paling mudah. Jadi untuk skala kecil dan skala besarnya itu yang paling mudah dilakukan adalah menggalakkan daur ulang terlebih dahulu. Dan mungkin untuk kedepannya kita bisa fokus juga ke desain. Jadi mulai dari merancang produk yang lebih sustainable seperti itu, atau lebih ada penerapan circular economy. Karena bagaimanapun misalnya kita sebanyak apapun kita mendaur ulang sesuatu atau barang, kita akan terus menghasilkan kan. Kita akan terus menghasilkan sampah. Jadi penting untuk dari paling hulunya yaitu desain atau perancangan produk itu untuk mendesain sesuatu atau produk yang memang yang pertama yang umurnya lebih panjang atau biasanya disebutnya lifetime life cycle-nya itu bisa diperpanjang gitu. Dan yang kedua mungkin kalau misalnya yang memang life cycle-nya itu tidak bisa diperpanjang, maka bisa dibuat untuk merancang produk yang lebih mudah untuk daur ulang. Contohnya, misal kalau ini mungkin lebih dari sektor lain ya, misalnya dari otomotif gitu, misalnya dari mobil. Jadi yang lebih mudah merancang spare part mobil itu yang lebih mudah untuk dipretelin komponennya. Jadi setelah dipretelin itu kita bisa dapat komponen yang nantinya sudah siap untuk didaur ulang. Itu salah satu contohnya. Jadi desain ini sangat penting sebenarnya. Dan bahkan dari desain ini ada memang lebih ke jurusan atau program, bukan program Erasmus, tapi memang ada di beberapa universitas yang fokus ke desain untuk sustainability ini. Dan di yang tadi link aku share di Ellen MacArthur juga ada beberapa resources ya tentang desain untuk sustainability itu sih. Jadi kalau misalnya di Indonesia tadi mungkin lebih ke daur ulang dulu untuk awalnya, nanti lama-lama kita bisa mengarah ke desain untuk sustainability. Dan mungkin nantinya karena sebenarnya kalau di negara maju itu mereka seharusnya sudah mulai mengurangi konsumsi ya. Jadi karena mereka ini sebenarnya kalau kita lihat kok Indonesia itu kalau dikira negara berkembang itu lebih banyak menghasilkan polusi atau jejak karbon, itu enggak. Jadi yang lebih banyak menghasilkan jejak karbon itu negara-negara maju yang mereka perkembangannya sudah lebih pesat, terus mereka juga dengan ekonomi yang tinggi, mereka lebih mudah membeli barang-barang dan produk yang mahal-mahal. Jadi sebenarnya dari negara maju juga perlu menurunkan konsumsi mereka dan supaya negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai tahap development yang lebih merata gitu. Dan untuk menyejahterakan warganya. Untuk tadi pertanyaan kedua apa ya? Nah, Dana. Sektor industri apa saja yang banyak menggunakan circular economy? Oke. Jadi kalau misalnya sektor industri, kalau sekarang yang
sudah banyak, itu contohnya FMCG. Jadi memang FMCG contohnya mungkin teman-teman kalau pernah dengar ada namanya PRAISE, itu Association untuk Packaging Recovery gitu ya. Itu terdiri dari ada Danone, Nestle, Indofood, terus Unilever, Tetra Pak, sama satu lagi aku lupa. Tapi ada 6. Jadi mereka itu membangun adanya apa namanya, association untuk recycling, yang karena kalau misalnya sampah-sampah yang sudah tersebar nih ini di misalnya di tukang sampah yang sudah kita pakai, itu kan agak susah yang ngumpulinnya. Jadi mereka membuat asosiasi yang hal ini sebenarnya juga sudah diaplikasikan banyak di luar negeri, untuk membuat asosiasi untuk mengumpulkan kembali apa yang mereka sudah put into the market gitu. Jadi yang sudah ada di market dan sudah dijual bebas, dengan adanya asosiasi ini mereka jadi punya lebih banyak power untuk mengumpulkan kembali produk-produk yang mereka sudah keluarkan. Jadi mereka hopefully bisa lebih banyak daur ulang dari sana gitu. Jadi sekarang sih yang lebih banyak aware itu dan melaksanakan program dari FMCG. Tapi kita juga tidak bisa mengeksklud misalnya industri-industri besar, misalnya kalau yang seperti otomotif atau misalnya industri yang bikin pipa gitu. Mereka itu kebanyakan kalau di industri sudah punya daur ulang internal sendiri. Jadi mereka misalnya ada sisa-sisa plastik, itu mereka gunakan lagi untuk produksi. Jadi biasanya kalau pabrik-pabrik ini sudah punya sistem daur ulang yang dipakai di produknya sendiri. Jadi mereka ada namanya internal recycling gitu ya. Oke, semoga terjawab Kak Nadira. Oke Kak, sekaligus menutup nih question terakhir yang akan kita bacakan dan kita jawab. Ya. Kak Putri, aku pernah riset program S2 tentang lingkungan yang terkait government juga, yaitu di Sweden, diantaranya Master in Environmental Science with focus on Sustainable Development, Umeå University, dan MSc in Environmental Science, Policy and Management di Lund. Nggak salah juga termasuk program Erasmus. Bagaimana pendapat kakak 2 jurusan tersebut dibandingkan dengan jurusan kakak di Circular Economy? Oke, jadi Pinkan ini memang tertarik dengan Swedia ya, kalau misalnya dilihat dari pertanyaannya. Oke, kalau misalnya Master in Environmental Science itu with focus on Sustainable Development, aku belum pernah ngecek sih untuk isinya itu apa. Tapi biasanya Environmental Science itu akan lebih banyak bukan secara konsep analisisnya, tapi lebih banyak murni ke ilmu lingkungannya. Misalnya masih pembagiannya misalnya masih tentang airnya nanti harus diapakan, atau udaranya harus diapakan, atau tanahnya harus diapakan. Jadi lebih banyak di lab research, mungkin lebih banyak seperti itu ya kalau environmental science. Tapi bisa dikoreksi kalau Pinkan kan udah cari-cari juga. Tapi biasanya environmental science umumnya seperti itu. Nah, untuk MSc in Environmental Science, Policy and Management, ini aku pernah daftar juga sebenarnya setelah daftar Erasmus, tapi karena aku sudah keterima Erasmus, jadi aku tidak melanjutkan lagi yang ini. Nah, kalau untuk yang ini, menurut aku dia lebih kompleks ya. Jadi lebih interdisciplinary karena lebih banyak keilmuan lain yang memang dipelajari. Contohnya tadi ada policy and management gitu, dan biasanya kalau dari sini jadi tergantung fokus dari Pinkan juga, apakah nanti mau lebih ke teknis atau lebih ke analisanya, atau mau lebih ke pendekatan di policy atau sosialnya gitu. Karena kalau misalnya di environmental science, policy and management itu pasti akan lebih bahas tentang stakeholders management, terus juga nanti misalnya environmental management seperti apa di perusahaan-perusahaan. Jadi nanti tergantung lagi Pinkan mau fokusnya di mana. Tapi memang di LUN ini itu gabungan antara yang teknis dan polisi dan manajemen. Jadi ya kembali lagi ke Pinkan mau fokusnya di mana gitu. Oke, sudah cukup ya Kak Pinkan ya, sudah terjawab semuanya.
Nah, itu dia question terakhir untuk hari ini. Sorry jadi banyak banget questionnya Kak Putri. Semoga Kak Putri nggak kewalahan tadi jawabnya. Nggak apa-apa biar lebih interaktif juga. Iya, tapi senang juga sama antusias teman-teman dari Transformers nih udah sangat banyak question hari ini. Ini question terbaik yang pernah aku handle. Wah, sekalian latihan ya berarti. Iya. Karena Kak Putri juga ini banget sih, karena banyak yang tertarik juga sama topik yang Kak Putri ambil juga dari jurusan hingga pekerjaannya. Dan aku nggak tahu ternyata ya. Aku nggak tahu sebelumnya jujur. Iya, dan aku lihat sepertinya yang bertanya juga banyak yang background-nya sudah ada yang di background lingkungan juga ya. Jadi banyak yang sudah berkecimpung di bidang itu. Jadi pertanyaannya lebih dalam lagi. Asik ya Kak, oke. Sebelumnya aku terima kasih juga untuk Kakak, untuk teman-teman yang udah hadir. Terima kasih ya Kak atas kehadirannya hari ini di weekend ini bersama Transformi juga, sama teman-teman dari Transformers. Dan Kak Pinkan juga bilang jadi nggak bingung lagi. Amin. Amin. Nah, ada kata-kata penutup dari Kakak mungkin? Ya, mungkin pertama-tama terima kasih banyak yang sudah datangnya di partisipan dan mau belajar di Sabtu-Sabtu ya. Mungkin setelah ini pada lanjut cari-cari atau makan siang dulu gitu. Jadi mungkin sih pesan dari aku ya, kalau misalnya mau daftar beasiswa, terus semangat untuk cari-cari beasiswa dan mata kuliah dan universitas apa yang cocok untuk kalian, karena memang aku tahu disitulah sebenarnya hal yang paling membutuhkan banyak waktu gitu ya, selain apply-nya dan juga melakukan programnya, tapi percayalah nanti pasti akan terbayar kok effort dari kalian itu, apapun bayarannya tapi pasti nanti akan terbayar. Dan misalnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa reach out juga di Transformi ya, di Transformi Indonesia. Iya, betul. Iya. Oke, jadi semangat semuanya yang sedang dalam perjalanan untuk apply beasiswa. Semoga menemukan juga apa yang passion-nya yang paling ingin dilakukan, dan semoga berhasil untuk pendaftaran beasiswa dan kuliahnya gitu ya. Dan mungkin yang mau lihat inspirasi ini di background aku itu adalah Trondheim, jadi yang di Norwegia, di NTNU, mungkin bisa dicari juga di sana, karena di sana sangat di utara, jadi kalian kalau buka jendela bisa lihat langsung aurora atau northern lights gitu, sebagai inspirasi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau misalnya ada informasi yang kurang jelas gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir juga dari aku penutupan, kita ada breaking down esai Erasmus Mundus version dari Transformi di tanggal 10 Desember. Kayaknya aku kirim, ya, sorry, linknya aku kirim di chat. Itu kalian bisa daftar di situ untuk breaking down esai untuk Erasmus Mundus version nih. Mumpung Erasmus masih buka dari bulan Oktober ya Kak. Gitu. Udah buka ya? Udah dari Oktober. Maka aku kaget, Kakak bilang dari Desember sampai Februari. Iya. Tahun ini buka dari Oktober. Oh, oke. Oke, seperti itu aja. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dah.